Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Islamiyah dari MP 2020A. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai analisis lingkungan pemasaran. Dalam melakukan pemasaran, analisis lingkungan juga diperlukan agar dapat mengetahui kompetitor dan peluang-peluang lainnya dalam melakukan pemasaran. Untuk pembahasan selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, apa sih definisi lingkungan pemasaran? Jadi, lingkungan pemasaran adalah berbagai aktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan sasaran. Nah, lingkungan pemasaran ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Pembahasan pertama di sini ialah mengenai lingkungan mikro. Lingkungan mikro merupakan berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Di sini, lingkungan mikro terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu perusahaan. Dalam lingkungan internal, perusahaan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu manajemen, yang kedua keuangan, yang ketiga litbang, yang keempat pembelian, yang kelima manufaktur, dan yang terakhir yaitu akunting. Yang kedua yaitu pelanggan. Jadi pelanggan ini terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu ada pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pedagang besar, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat ini contohnya ialah masyarakat keuangan, bank, investor, pemegang saham, organisasi konsumen, kelompok minoritas, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang terakhir dalam lingkungan mikro ialah pesaing. Jadi ada 4 jenis pesaing yang harus diperhatikan dalam analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama itu pesaing yang memiliki produk dan harga yang sama. Yang kedua yaitu pesaing yang bergerak di industri yang sama dan menyasar target pasar yang sama. Yang ketiga yaitu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan konsumen yang sama. Dan yang keempat yaitu perusahaan yang bersaing untuk saling memperebutkan uang konsumen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lingkungan makro. Lingkungan makro adalah berbagai kekuatan masyarakat yang lebih luas yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan mikro dalam lingkungan pemasaran. Lingkungan makro ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama yaitu lingkungan demografi. Jadi dalam aspek ini berhubungan dengan kondisi penduduk yang dilihat dari usia, jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, persebaran kepadatan, dan indikator-indikator lainnya. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan ekonomi. Jadi ada faktor daya beli masyarakat serta tren belanja yang mempengaruhi lingkungan pemasaran seperti adanya inflasi, fluktuasi nilai tukar mata uang, naik turunnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, dan sebagainya yang menjadi faktor pendorong perubahan dalam aspek ini. Yang ketiga yaitu lingkungan alam. Dalam lingkungan alam ini ada beberapa hal yang harus dicermati seperti kekurangan bahan baku, biaya energi yang tinggi, tingkat polusi yang meningkat, dan peran alam yang mulai berubah. Yang keempat yaitu lingkungan teknologi. Jadi yang perlu diamati dari lingkungan teknologi ini seperti langkah perubahan teknologi yang semakin cepat, terus peluang inovasi yang tak terbatas, anggaran litbang yang beragam, dan peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Yang kelima yaitu lingkungan politik atau hukum. Dalam aspek ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bisa membatasi kegiatan pemasaran, namun bisa juga dijadikan peluang oleh beberapa perusahaan. Dan kemudian yang terakhir yaitu lingkungan sosial budaya. Seperti value, persepsi, serta gaya hidup masyarakat merupakan aspek sosial budaya yang mempengaruhi keputusan konsumsi. Oleh sebab itu, sebagai pemasar perlu mengikuti kondisi yang terjadi. Jika ada perubahan, maka harus cepat merespon agar dapat menciptakan sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, itu dia pembahasan mengenai analisis lingkungan pemasaran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.